Salam hormat, rasa senang dan bahagia saya Anda memutuskan untuk menyaksikan video ini. Tentunya banyak video, banyak website yang ada di internet, berjuta-juta website, berjuta-juta video yang ada di internet, dan Anda memutuskan untuk menyaksikan video ini. Dalam keseharian kita sering menemui bahwa kita bertemu dengan A, kita bertemu dengan B, kita bertemu dengan C, kita mengalami suatu kejadian tertentu, dan ternyata semua hal tersebut terhubung dan ada keterkaitannya dengan apa yang akan kita alami di masa depan. Dan seperti halnya saya meyakini, saya yakin Anda pun meyakini bahwa semua hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Bahkan kalimat yang saya sangat tanamkan adalah seperti yang disampaikan oleh Einstein, Tuhan itu tidak melempar dadu. Semuanya sudah benar-benar tertata, skenario yang sangat indah yang Allah ciptakan untuk kita semua. Dan saya sering menemui banyak hal-hal yang buat saya satu keajaiban, di mana saya bertemu dengan A, bertemu dengan B, ternyata ada keterhubungannya, dan itu semua menjadi ada hikmah, ada keberkahan yang saya dapatkan. Ya, saya berharap seperti itu, benar-benar keberkahan yang saya dapatkan. Karena ya banyak kemudahan yang saya dapatkan ketika saya bertemu dengan A, ketika saya bertemu dengan B, kemudian ketika saya mengalami satu kejadian tertentu. Dan saya sendiri sering menanamkan ke dalam diri saya adalah saya seorang yang beruntung. Saya selalu menanamkan saya adalah seorang yang beruntung. Ya, dalam keseharian kita sering mengalami hal tersebut karena kita semua saling terhubung. Antara Anda dan saya yakin kita saling terhubung. Dan ada bisa jadi satu hal kesamaan antara Anda dan saya yang akhirnya Anda menyaksikan video ini. Dan bisa jadi ada sesuatu yang pernah Anda pikirkan, pernah terlintas di pikiran Anda, pernah Anda yakini di masa lalu Anda, sehingga kesadaran Anda menghantarkan Anda kepada website saya dan video yang Anda sedang saksikan ini. Ya, minimal Anda dan saya ada kesamaan. Saya mengeksplorasi ngemat, saya mengajarkan ngemat, saya membimbing, memandu orang-orang untuk menyadari kemampuan alamiah ngematnya, dan Anda bisa jadi merasakan penasaran, ingin mengetahui, ya, sehingga Anda menyaksikan video ini. Jadi keilmuan ngemat ini adalah ilmu teknologi pemberdayaan diri. Saya memaknainya seperti itu. Ilmu ini adalah ilmu pemberdayaan diri, teknologi pemberdayaan diri. Terlepas dari secara sisi tradisional seperti apa, memang saya mengambilnya, mengadop dan mengambil dan mengadaptasi keilmuan ini adalah dari keilmuan tradisional, sehingga saya memberikan nama ini ilmu ngemat. Namun sangat berbeda jauh cara kita menyadari keilmuan ini, cara kita menyadari kemampuan kita secara alamiah sangat berbeda jauh, dan berbeda juga dalam mengaplikasikannya. Saya ramu keilmuan ini dengan pendekatan psikologi terapan, dengan pendekatan keilmuan kinesiologi, dengan pendekatan keilmuan pemahaman kuantum fisika, dan beberapa keilmuan lain yang saya pelajari. Dan sesuatu yang unik dan ajaib buat saya, dan saya senang dan bahagia, ternyata apa yang sudah saya pelajari selama ini, apa yang sudah pelajari, banyak ilmu yang saya pelajari adalah mempermudah saya untuk meramu keilmuan ngemat, sehingga mudah dipelajari, mudah untuk disadari skill ngemat tersebut, untuk dieksplorasi di kelas private atau di kelas workshop saya, dan sangat mudah dipelajari. Di kelas ngemat biasanya kita akan melakukan beberapa eksplorasi. Yang pertama, biasanya kita melakukan eksplorasi membangun kesiapan fisik. Dari membangun kesiapan fisik, jika Anda bayangkan Anda punya laptop, ya, tentunya itu ada laptopnya. Sebelum Anda hendak masuk ke aplikasi Internet Explorer,
Anda masuk ke Google Chrome ataupun ke Firefox, Anda harus menyiapkan laptop terlebih dahulu. Dan laptopnya harus sehat tentunya, harus siap, fisiknya harus siap, secara fisik harus siap. Sama halnya ketika kita hendak terhubung, terkoneksi, menyadari keterhubungan kita, keterkonektivitasan kita dengan memori alam semesta, dengan semua sumber daya yang ada di alam semesta, kita harus semakin membangun kesiapan dari diri kita. Biasanya kita membangun kesiapan fisik, membangun kesiapan mental, membangun kesiapan kejiwaan kita, sehingga kita benar-benar siap. Dan akhirnya di tahapan selanjutnya kita melakukan eksplorasi, membangun kesiapan, keterhubungan, membangun kesadaran, ya, membangun kesadaran kita itu saling terhubung. Kita akan mengeksplorasi, membuktikan bagaimana kita itu saling terhubung. Ketika kita terkoneksi dengan si A, si B, si C, ternyata kita bisa menyadari informasi-informasi yang masuk berhubungan dengan si A atau si B atau C. Bahkan selain mengeksplorasi terkoneksi dengan teman di kelas, biasanya kita mengeksplorasi untuk mengakses orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya bahkan. Jadi teman di kelas biasanya menyebutkan satu nama, kemudian teman yang lain melakukan memat dengan melalui data nama tersebut, peserta yang satunya dia mengemat orang tersebut. Tentunya si peserta tersebut belum pernah mengenal, belum pernah mengetahui sebelumnya. Namun kita membuktikan bagaimana kita ini saling terhubung, terkoneksi, dan benar-benar kita bisa menyadari informasi yang kita akses itu kita sadari dan kita bisa tampilkan. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa manfaatnya ketika kita terkoneksi dengan orang lain, kita terkoneksi dengan sumber daya? Apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Sumber daya tersebut bisa kita model, kita tahu ada seseorang yang punya sumber daya tertentu, kemudian kita ingin kita bisa seperti orang tersebut, kita bisa memodel sumber daya positifnya, sehingga mempermudah kita dalam beradaptasi, memudah kita dalam menguasai satu keilmuan tertentu, mempermudah kita dalam mencapai satu tahapan-tahapan anak tangga kesuksesan kita. Nah, banyak sekali, karena banyak inti dari banyak hal adalah keterhubungan. Kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, antara guru dengan murid, adalah intinya adalah konektivitas, keterhubungan. Dan di kelas keempat adalah membuktikan bahwa kita ini saling terhubung, kita saling mempengaruhi. Bayangkan jika Anda tidak menyadari kemampuan ngemat Anda, karena ini ada kemampuan alamiah. Jika Anda tidak menyadari kemampuan ngemat Anda, maka Anda tidak ada bedanya dengan seseorang yang dia punya HP, dia punya gadget, punya HP, HP-nya sudah canggih, HP-nya sangat canggih, kemudian dia isi pulsa yang banyak, pulsanya sangat banyak sekali, dan dia sudah otomatis terkoneksi dengan internet, tersetting terkoneksi dengan internet. Tapi orang tersebut tidak menyadari bahwa HP tersebut terkoneksi dengan internet. Orang tersebut sudah mengisinya dengan pulsa yang banyak. Tapi selang beberapa hari ternyata pulsanya berkurang sangat banyak sekali. Orang tersebut marah-marah, orang tersebut kaget, heran, kok bisa pulsanya baru diisi tiba-tiba sudah mau habis lagi. Nah, orang tersebut tidak sadar ternyata HP-nya terkoneksi dengan internet dan dia bisa mengupdate software secara otomatis. Dia tidak menyadarinya, sehingga tiba-tiba pulsanya habis. Ada sesuatu yang berubah, dan bisa jadi tiba-tiba mengakses malah virus tertentu tanpa disadari oleh kita, karena tanpa disadari oleh orang tersebut, karena ternyata sudah terkoneksi dengan internet. Sama halnya dengan diri kita, jika kita tidak sadar bahwa kita itu saling terhubung satu dengan yang lainnya, bahkan bukan hanya dengan manusia, dengan benda, dengan tumbuhan, dengan hewan, kita itu saling terhubung. Jika kita tidak menyadarinya, bisa jadi banyak orang mungkin pernah mengalami tiba-tiba merasa tidak nyaman, padahal tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ngerasa tidak nyaman, tiba-tiba ngerasa down ketika berada di suatu tempat tertentu atau ketika berkomunikasi dengan seorang tertentu. Padahal
kita tidak ada satu kata-kata tertentu yang menyinggung kita. Misalnya kita berkomunikasi dengan seorang, tapi tiba-tiba saya merasa tidak nyaman. Atau kita berada di satu ruangan tertentu, rumah tertentu, berada di satu tempat tertentu, kita merasa tiba-tiba tidak nyaman. Nah, karena Anda tidak menyadarinya, banyak orang tidak menyadarinya, kita terhubung dengan semua sumber daya, semua data yang ada di sekeliling kita, dengan orang yang kita temui. Dan kita jika tidak sadar, maka kita akan tidak menyadari kita ternyata mengunduh, mengakses data tertentu. Banyak kasus-kasus di mana, mohon maaf, orang-orang di tenaga kesehatan, karena saya backgroundnya di kesehatan juga, menemui orang-orang di kesehatan melihat ada seorang yang berposisi sebagai spesialistik di kanker, kemudian spesialistik di paru-paru, di jantung, ternyata meninggalnya karena penyakit hal tersebut. Ada seorang perawat yang bekerja di bangsal bedah atau di penyakit dalam, ternyata orang tersebut mengalami keluhan yang sama, keluhan fisik yang sama dengan pasien-pasiennya. Karena tanpa disadari ternyata selama hidupnya dia lemah mengakses informasi, data yang negatif atau yang tidak sesuai dengan keekologisan tubuhnya. Ketika dia melihat ada pasien yang dia punya penyakit tertentu, orang tersebut kemudian nyengir, meringis, kemudian dia mengasosiasikan seandainya dia menjadi dirinya, saya nggak mau. Alih-alih dia bilang tidak mau, padahal dia sudah membayangkan menjadi orang tersebut. Tanpa disadari itu sudah terakses data orang tersebut. Nah, jika kita tidak menyadari kemampuan alamiah kita, terlepas ya namanya itu ngemak atau bukan, fenomena ini sudah ada dalam keseharian kita. Jika kita tidak sadari, banyak hal yang menjadi kita tidak berdaya. Jika kita tidak sadari, banyak hal menjadi kita tiba-tiba kita tiba-tiba fisiknya menurun, kesehatannya, kemudian tiba-tiba kita merasa tidak nyaman, emosi kita terganggu tanpa sesuatu yang kita tidak sadari. Nah, dengan keilmuan ngemat ini kita menjadi lebih memberdayakan diri kita. Kita bisa memanualkan perasaan kita, emosi kita untuk bisa mengakses sumber daya yang positif, sehingga yang terakses adalah emosi-emosi positif. Dan ini membantu dalam kehidupan kita. Dan di eksplorasi keilmuan ngemat, kita akan memprogram yang namanya antivirus, supaya kita tidak terjadi hal yang demikian. Kita tidak disadari kita mengakses sumber daya atau data yang justru tidak ekologis dengan diri kita. Ingat, karena ini adalah kemampuan alamiah. Anda mau belajar ataupun tidak, ini terjadi dalam kehidupan Anda. Sehingga sebaiknya Anda untuk menyadari kemampuan ini, sehingga Anda memberdayakan kemampuan ini, kemampuan alamiah Anda ini, dan untuk mempermudah hidup Anda justru. Tentunya Allah sudah memberikan bekal yang sangat luar biasa kepada diri kita. Kita adalah makhluk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jika kita tidak bersyukur memanfaatkan bekal yang diberikan oleh Allah, ya kita akan banyak mengalami kesulitan dalam hidup kita. Dan saya yakin Allah itu tidak mempersulit hambanya. Banyak hal yang sudah Allah berikan bekal dengan segala macam sumber daya yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk mempermudah hidup kita. Jangan sampai kita sendiri yang menghambat, mendistorsi, menghapus sumber daya tersebut. Dan di keilmuan ngemat ini adalah salah satu kita adalah menyadari sumber daya tersebut dan kita memanfaatkan sumber daya tersebut. Terima kasih dari saya. Selamat bertemu nanti di kelas private atau di kelas workshop saya. Senang bisa Anda menyaksikan video ini. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.